Sajarah Mubarakah kita preferensi utama pembatal nasab. Jadi kalau ini kita runtuh, maka makolahnya Gus Wafi muncul lagi itu, selamat datang di kebenaran. Karena hanya ini sebenarnya argumentasi dia. Jantungnya. Nah, kita buka. Pertama, kejanggalan penisbatan nasab, penisbatan kepada Fakhruddin Ar-Razi. Topik yang mau kita bahas, kebenaran penisbatan kitab Sajarah Al-Mubarakah kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena banyak pakar yang mempertanyakan. Mohon maaf, meskipun Pak Kiai Imaduddin sudah pernah ngarang kitab Balaghah, pernah ngarang kitab usul, dia bukan pakar manuskrip, dia bukan pakar catatan. Ini sudah ada 3 orang nih. Satu Dr. Muhammad Abu Bakar Ba'azib, An-Nasabah Ibrahim bin Mansur. Beliau menyatakan bahwa Sajarah Al-Mubarakah penisbatannya terhadap Ar-Razi itu diragukan. Bahkan ada Dr. Muhammad Soleh Zarkan mengkategorikan kitab ini sebagai bagian dari Al-Kutub Al-Mashkuk Fiha. Ini kitab yang diragukan. Sudah ada 3 pakar yang menyatakan bahwa kitab ini diragukan. Kembali pada klaim qat'iyud dilalahnya, sebenarnya ini sudah selesai. Ini sudah tidak qat'iyud dilalah. Karena pakar sudah bilang maskuk. Dari mana sumber yang maskuk menjadi dasar qat'iyud dilalah? Itu kan jauh sekali. Bertentangan. Iya, hujahnya apa, natijahnya apa? Hujahnya maskuk, natijahnya qat'iyud dilalah, itu jauh sekali. Kejanggalan pada Sajarah Mubarakah saya bagi menjadi 3. Ketika diteliti, ini penelitian Gus Romel Abbas, Sayyid Mahdi Rajai mengemukakan bahwa manuskrip Sajarah Al-Mubarakah di perpustakaan Masjid Sultan Ahmed Thalith di Istanbul, nomor manuskripnya 2688. Setelah diidentifikasi ternyata namanya adalah Bahrul Ansab, bukan Sajarah Al-Mubarakah. Kedua, ada keterlambatan penulisan. Salinan tertua kitab ini ditulis 200 tahun setelah wafatnya Ar-Razi. Jadi wafatnya Ar-Razi 606 Hijriah. Ini salinan 820 Hijriah. Jika Imaduddin konsisten pada akidah, saya tulis akidah biar lebih seru sedikit, pada akidah sezaman, maka ia seharusnya menolak kitab ini juga. Karena ini nggak ada catatan sezamannya juga. Yang nomor 3 adalah kredibilitas penulis manuskrip. Jadi manuskrip yang tahun 800 ini, penulisnya namanya Wahid bin Syamsuddin. Dia sosok yang majhul, tidak terlacak, tidak jelas ini orang siapa, kredibilitasnya apa. Dari ketiga hal ini menjadi sangat berdasar kenapa 3 pakar tadi mengatakan ini kitab maskukun fiha, ini kitab layak untuk diragukan. Nisbatnya, betulkah ini karya Ar-Razi? Kemudian ada kejanggalan yang lain. Kejanggalan yang lain adalah kurangnya referensi historis. Tidak ada ulama selama hampir 800 tahun yang menyebutkan Ar-Razi memiliki kitab Sajarah Mubarakah. Imam Ar-Razi itu imam besar. Dia akan dikarang dalam banyak tobokot-tobokot. Dan ketika menulis tentang sejarah Imam Ar-Razi, pasti karya-karya beliau akan tercantum. Dari semua penulisan Tobaqah, tidak ada yang menulis Sajarah Mubarakah bagian daripada karya Ar-Razi. Jadi menjadi sangat diragukan lagi. Belum ada pakar yang mengakui, ada banyak pakar yang meragukan. Satu yang tidak saya catat, mohon maaf, dalam catatan di Sultan Ahmad Thalith tadi, dia bukan ada proses verifikasi, tapi karena tulisan Wahid bin Syamsuddin itu ada tulisan Ahmad Ar-Razinya, jadi yunsabu ilar Razi. Yunsabu ilar Razi itu cuma nisbat saja. Jadi nemu kertas manuskrip, ada catatan nasab, ada nama Fakhruddin Ar-Razinya, lalu ditulislah sebagai Fakhruddin Ar-Razi, tapi sama sekali tidak melalui proses verifikasi, dan itu diakui oleh Mahdi Ar-Rajai sendiri. Coba bandingkan dengan kitab yang lain. Kitab Al-Fahri umpama, tulisan Imam Al-Mirwazi, itu diakui keberadaannya dan dikaitkan langsung dengan Ar-Razi. Memang Imam Ar-Razi yang minta muridnya untuk nulis itu, dan diakui. Verifikasinya ada, datanya ada, semuanya jelas. Sajarah Mubarakah tidak punya itu.
secara isi juga bermasalah. Ada indikasi ideologi Syiah. Kita tidak sedang ingin berdebat mengenai Syiah atau Sunni, tidak. Tetapi kalau penulisnya Sunni, tetapi isi materinya kemudian Syiah, maka kita harus bertanya, benarkah ini materi tulisan beliau? Kalau saya santri Kiai Haji Maimun Zubair, tapi saya buat buku menghabisi beliau, maka ini benar tulisan saya atau tidak? Jangan-jangan akun Facebook saya dihack untuk menghina-hina beliau, karena tidak mungkin saya menghina beliau. Nah, Imam Ar-Razi, kalau memang Sajarah Mubarakah tulisan Imam Ar-Razi, kenapa putra dari Muhammad ibn Hasan al-Askari diberi julukan Sohibuz Zaman? Julukan Sohibuz Zaman itu adalah julukan orang-orang Syiah kepada Muhammad ibn Hasan al-Askari, karena asumsi, entah semua entah sekelompok, saya tidak mengerti, karena asumsi mereka Muhammad bin Hasan al-Askari ini Imam Mahdi. Dijulukilah sebagai Sohibuz Zaman, ada di catatannya. Kemudian Abu Abdullah Ja'far diberi julukan sebagai Al-Kadzab. Ini kontradiktif sekali dengan tradisi ulama Sunni. Juga ada doa ketika membahas Abu Bakar, ketika membahas Sayyidina Umar dan keturunan-keturunannya, tidak ada doa radhiyallahu anhunya, tidak ada. Artinya ini sekian kejanggalan yang kita lihat pada kitab Sajarah Al-Mubarakah. Kalau cuma satu persatu, cuma catatan manuskrip saja, atau cuma indikasi Syiah saja, atau cuma tidak diverifikasi ulama saja, mungkin bisa dijawab. Tapi majmu' hadhil muskilat, semua hal ini tertumpuk pada Sajarah Al-Mubarakah. Lalu apa klaim pembenarannya? Maka keabsahan penisbatan Sajarah Mubarakah pada Imam Fakhruddin Ar-Razi sangat meragukan. Kitab ini tidak dapat dijadikan dalil subut yang valid dalam ilmu nasab. Penggunaan kitab ini oleh Imaduddin sebagai rujukan utama menjadi tidak berdasar. Qat'iyyu dilalahnya jauh sekali, bubar bibi. Kemudian yang kedua, kita akan bahas jumlah ismiyah, menguji relevansinya dalam kasus pembatalan. Jumlah ismiyah kaidahnya ada tidak, relevan atau tidak. Kita cerita dulu tentang Imaduddinnya. Imaduddin mengklaim bahwa tidak disebutkan berarti itu dinafikan. Dari mana? Klaim itu didasarkan pada jumlah ismiyah yang ia salah tafsirkan seperti tadi. Dalam ilmu nasab, sebuah kitab menyebutkan jumlah putra dengan susunan jumlah ismiyah, ini berarti tidak ada putra lain selain yang disebutkan. Yadullu ala anna akibahu munhasirun fihi. Sudah saya baca di awal. Itu latar belakangnya. Mari kita bahas. Pertama, Imaduddin mengklaim bahwa ini kaidah sudah final. Ini kaidah qat'iyyu dilalah. Ini kaidah sudah tidak bisa diotak-atik. Maka kita ajukan pertanyaan, apakah kaidah ini sudah final sehingga dapat diklaim sebagai qat'iyyu dilalah? Kalau saya bisa buktikan ini tidak final, qat'iyyu dilalahnya bubar. Kaidah ini jelas tidak final. Poin pertama, teori jumlah ismiyah adalah teori aglabiyah. Dia bukan teori kuliah, bersifat kebiasaan, tidak mengikat. Kenapa begitu? Karena semua kaidah berada di bawah satu kaidah. Kaidah induk daripada semua kaidah adalah likulli qaidatin istithna'un wa syududun. Jadi tidak pernah ada kaidah yang tidak ada mustasnayatnya. Saya guru pengajar qawaidul fikih di Sarang. Semua kaidah yang disusun dengan dalil yang baik, yang disusun dengan logika fikih yang baik, masih ada mustasnayatnya. Lah kaidah begini cuma jumlah ismiyah, bisa nggak ada mustasnayatnya, ini gimana? Tarik nafas dulu Gus, tarik nafas dulu. Mohon maaf, tarik nafas dulu. Saya bocorkan sedikit. Saya lebih Madura dari Gus Wafi. Karena Gus Wafi ini Madura swasta, saya Madura asli. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar seru saja. Satu. Nomor dua, kata ya dulu. Fa innahu ya dulu ala anna akibahu munhasir. Lafadz ya dulu itu belum tentu ya dulu dilalatan qat'iyah. Lafadz ya dulu itu punya dua ihtimal. Maka saya bertanya lagi, kalau Imaduddin pernah ngarang syarah Waraqat, mungkin dia harus ngarang syarah Lubul Usul juga.
Agar dia faham di dalam lubul usul itu ada dilalah mayudulu dilalatan qot'iyatan, ada dilalah mayudulu dilalatan dhonniyatan. Nasab merupakan hal yang sangat sakral dan fundamental di dalam Islam. Sungguh mengherankan, masih saja ada segelintir orang yang dengan mudahnya menggugurkan nasab para habaib yang telah diakui berabad-abad lamanya oleh para ulama ahli nasab dari berbagai penjuru dunia. Contohnya si Imad, yang hanya dengan modal membaca satu kitab saja, yaitu Syajarah Mubarakah, tiba-tiba merasa menjadi pakar genealogi yang mampu membatalkan silsilah nasab yang telah divalidasi oleh puluhan, bahkan ratusan ulama ahli nasab sepanjang sejarah. Sungguh sebuah kesombongan intelektual yang sangat mencengangkan. Bayangkan, ratusan ulama ahli nasab lintas generasi, mereka semua telah mencurahkan seumur hidupnya untuk meneliti, memverifikasi, dan mendokumentasikan silsilah keturunan Rasulullah dari generasi ke generasi dengan metodologi yang sangat ketat dan teliti. Dianggap kalah otoritatif dibandingkan pemahaman dangkal dari membaca satu kitab yang dilakukan oleh Imaduddin. Ini seperti orang yang baru belajar berhitung, tiba-tiba mengklaim mampu membantah teori matematika yang telah dibuktikan oleh ratusan profesor matematika. Atau ibarat orang yang baru bisa membaca resep makanan, lalu menganggap dirinya lebih ahli dari chef-chef profesional yang telah berkecimpung puluhan tahun di dunia kuliner. Ilmu nasab itu bukanlah ilmu yang bisa dipelajari secara instan, karena dia membutuhkan penguasaan mendalam tentang sejarah, bahasa Arab, metodologi penelitian silsilah, dan yang terpenting adalah sanad keilmuan yang tersambung kepada para ulama ahli nasab terdahulu. Selama ini, para ulama nasab telah membangun sistem verifikasi nasab yang sangat rigid dan komprehensif. Mereka meneliti setiap mata rantai silsilah dengan sangat cermat, mengkonfirmasi dari berbagai sumber, dan mendokumentasikannya dengan sangat detail. Lantas dengan beraninya, ada orang yang hanya bermodalkan pemahaman seadanya dari satu kitab, mencoba menggugurkan hasil kerja keras dan dedikasi ribuan ulama sepanjang sejarah. Ini bukan hanya mencerminkan kedangkalan ilmu, tapi juga arogansi intelektual yang sangat bahaya dan memalukan. Membatalkan nasab seseorang atau suatu kabilah bukanlah perkara sepele. Ini menyangkut kehormatan dan hak-hak syar'i yang telah Allah tetapkan. Rasulullah SAW sendiri telah memperingatkan dengan keras tentang bahayanya mendustakan nasab orang lain. Oleh karena itu, seharusnya nih, jika memang ada keraguan tentang nasab suatu kabilah atau suatu kelompok orang lain, maka diskusikanlah dengan para ulama ahli nasab yang kompeten. Teliti berbagai referensi yang ada, dan jangan terburu-buru membuat kesimpulan yang bisa mencederai kehormatan keturunan Rasulullah SAW.